Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya selalu sehat, sukses, sejahtera, selamat selamanya, panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat-sahabat sekalian, salah seorang guru SD di Indonesia, tepatnya berasal dari Surabaya, baru-baru ini telah menjadi salah satu pengadil, salah satu wasit yang bertugas di Olimpiade, salah satu event olahraga dunia. Tentunya menjadi suatu prestasi dan prestise bagi guru itu sendiri, yaitu dia menjadi wasit, salah seorang wasit perempuan Indonesia pada event Olimpiade Tokyo 2020 yang baru lalu. Mudah-mudahan rilis yang disampaikan oleh jpnn.com ini yang akan saya sampaikan akan menjadi edukasi, inspirasi, dan motivasi untuk berprestasi kita semuanya. Seorang guru SD bisa tampil di sana, yang lain pun bisa tampil di sana, tentunya dengan talenta dan potensi yang kita miliki. Baik, saya akan mencoba membacakan rilis terkait dengan berita seorang guru SD Surabaya yang menjadi wasit Olimpiade Tokyo, khususnya di cabang olahraga bulu tangkis. Tentunya tidak hanya guru SD, mungkin guru yang lain pun banyak yang berprestasi, tapi ini adalah salah satu yang saya akan bacakan sesuai dengan dirilis oleh jpnn.com pada tanggal 9 Agustus 2001. Saya akan bacakan rilisnya. jpnn.com Surabaya. Komarul Lailah berbagi pengalaman tentang kiprahnya menjadi wasit bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020 pada 27 Juli hingga 8 Agustus 2021. Guru SD Negeri Sawunggaling 1 Kota Surabaya, Jawa Timur itu mengaku sempat tidak memahami bulu tangkis. Awalnya, saya tidak tertarik menjadi wasit lantaran tidak memahami olahraga badminton, kata Lia sapaan Komarul Lailah Senin 9 Agustus yang lalu. Namun, setelah mendapatkan cukup banyak pengetahuan, Lia tertarik untuk mencoba ikut pelatihan dan menjalani ujian tingkat provinsi. Sampai pernah para pemain berteriak, "Kok begitu wasitnya?" Mungkin itu celotehan dari para pemain ketika dia pengalaman jadi wasit sebelumnya. Ada yang bilang, "Ini wasit lulusan mana?" Pertanyaan dari para pemain yang menjadi ketika dia menjadi wasit. Harus sekolah wasit lagi. Seakan begitu, seolah meragukan terhadap kemampuan si Ibu Laila itu. Lalu dengan tetap optimis, saya terus belajar hingga saya terus membaca buku berjudul Law of Badminton, artinya peraturan tentang badminton. Buku itu memang segala aturan dan instruksi dalam bahasa Inggris, ujarnya. Dari situlah perempuan kelahiran Surabaya 24 September 1977 ini terus berjuang mengikuti berbagai ujian nasional di berbagai ajang, tentunya dalam berbagai event-event olahraga bulu tangkis itu sendiri ya. Seiring perjalanan waktu, Lisa semakin melejit dalam dunia perwasitan. Tentunya perwasitan bulu tangkis ini, karena yang ditekuninya adalah perwasitan bulu tangkis. Namun, dia tak melupakan kewajiban menjadi pendidik SD mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi dia menjadi bulu tangkis itu tentunya didukung karena di sekolahnya dia juga sebagai guru bahasa Inggris. Oleh karena itu sangat mendukung ketika dia bertugas ke luar negeri dengan kemampuan bahasa Inggrisnya. Ini sangat mendukung sekali bagi dia untuk melaksanakan tugas sebagai wasit internasional. Menariknya, Lia menjelaskan seluruh ilmu yang diperolehnya dari kiprahnya sebagai wasit juga ia implementasikan di sekolah tempat mengajar.
Lia mendidik anak-anak tersebut agar selalu disiplin, percaya diri, dan pantang menyerah, karena itu yang menjadi poin penting dalam meraih kesuksesan. Jadi nilai-nilai disiplin, percaya diri, dan pantang menyerah itu juga dia implementasikan dalam kehidupan sehari, terutama dalam kehidupan dia sebagai guru SD di sekolah tersebut. Tentang kedisiplinan, percaya diri, pantang menyerah tentunya diimplementasikan dalam pembelajaran dia sehari di mana dia bekerja sebagai guru SD. Kalau ingin berhasil, disiplin nomor 1. Saya ajarkan mereka jadi the real bonek. Jadi bonek sejati itu bukan kalau kalah main itu sakit hati terus berantem, ujar Lia itu, tetapi keberanian yang dibutuhkan. Nah, bahasa asing itu butuh keberanian karena bahasa itu kebiasaan. Saya ajarkan ke mereka itu wani, berani berbicara bahasa Inggris, ujarnya. Jadi dia harus menjadi the real bonek. Bonek itu adalah salah satu julukan bagi supporter Surabaya pada saat tahun 1988. Bonek itu adalah bondo nekat. Dengan bondo nekat, pada saat itu para penonton supporter Surabaya berangkat kemanapun Surabaya bertanding. Maka semangat bonek itu dengan bondo nekat itu mereka berangkat menonton, mendukung Persebaya main di luar kandang. Jadi dengan kemauan kuat, dengan bola kuat mereka berangkat. Itulah semangat-semangat bonek itu. Namun dalam perjalanan waktu bonek ini sekarang sudah berubah. Kalau dulu namanya bondo nekat atau bondo nekat, sekarang bonek itu bukan bondo nekat, tapi bondo nekat kreatif. Makanya bonek sekarang itu lebih kreatif lagi. Jadi terorganisir ya. Itu semangat itulah yang mulai ditanamkan, yang diungkapkan seperti diungkapkan oleh Lia sebagai wasit bulu tangkis itu, mengajarkan kepada murid di SD. Kita selanjutnya sampai lagi. Dengan begitu, ia berharap generasi penerus bangsa khususnya are-are Surabaya semakin gigih dan pantang menyerah dalam mewujudkan cita-cita. Ini nilai kejujuran, nilai semangat yang ditanamkan oleh Lia ini terhadap Ibu Lia ini terhadap anak-anaknya. Lia pun berterima kasih kepada berbagai pihak atas kesempatan yang diberikan, termasuk Dispendik Kota Surabaya. Mungkin Dispendik itu adalah Dinas Pendidikan Surabaya. Terima kasih juga kepada Kepala Sekolah SDN Saunggaling 1, Bu Kris Untari, dan semua pihak katanya. Itulah yang bisa diambil pelajaran dari Ibu Lia ini, seorang guru SD, namun dia bisa tampil di event internasional, salah satu event dunia. Artinya Ibu Lia dengan menjadi wasit bulu tangkis, menjadi wasit badminton di Olimpiade, menunjukkan eksistensi bahwa setiap orang memiliki kesempatan, mempunyai potensi untuk berprestasi. Namun, kata beliau juga mengungkapkan ada 5 hal yang dia harapkan untuk bisa berprestasi ke level internasional. Dia mengatakan yang pertama adalah harus disiplin. Disiplin tentunya waktu dan sebagainya. Disiplin berlatih dan sebagainya. Percaya diri. Tentu kita memiliki potensi yang beragam. Kepercayaan diri adalah menjadi kata kunci yang kedua. Yang ketiga, pantang menyerah. Orang Kalimantan Tengah menyatakan isen mulang, pantang menyerah. Jangan sampai cengeng. Tapi kita harus punya semangat, pantang menyerah. Gagal sekali harus kita berjuang lagi dan berusaha yang lebih baik lagi. Yang ketiga adalah optimis, punya semangat, punya harapan yang lebih besar lagi. Dan yang terakhir adalah kemampuan bahasa Inggris. Dengan 5 hal ini, 5 hal aspek ini tentunya telah dibuktikan oleh Ibu Lia sebagai guru SD sudah mampu menjadi salah seorang guru SD yang bisa berprestasi di tingkat dunia, menjadi salah satu wasit badminton dunia pada event Olimpiade, adalah salah satu event olahraga internasional,
Tentunya ini menjadi prestasi bagi yang bersangkutan, prestise bagi Indonesia, prestise bagi Provinsi Jawa Timur, prestise bagi sekolah tempat dia bekerja, juga prestise bagi keluarga. Ini sekali lagi, mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa menjadi inspirasi, bisa motivasi untuk berprestasi bagi kita semuanya. Kita bisa dengan potensi yang kita miliki, dengan segala kurangannya, dengan tetap optimis, mari suatu berprestasi untuk negeri. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Duan jibahalap, lehi jipapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.